Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama, kita akan tulis dulu bagian yang diketahui sama yang ditanyakan dari soalnya ya. Jadi, ada 4 buah pegas identik yang disusun seperti pada gambar. Nah, susunan yang X itu tuh 2 dirangkai secara paralel, kemudian setelah dirangkai paralel, dirangkai lagi secara seri dengan 2 pegas yang lain. Kalau misalnya Y, itu tuh dia dirangkai secara paralel aja gitu ya, kakaknya gitu ya, keempatnya langsung dirangkai secara paralel. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan periode pada sistem pegas X dan periode pada sistem pegas Y. Oke, kita gak usah tulis bagian diketahui sama yang ditanyakan ya, karena di sini yang ditanyakannya jelas, yaitu perbandingan periode pada sistem pegas X dan Y, atau kalau mau ditulis juga boleh deh. Jadi yang ditanyakannya adalah perbandingan periode pada sistem pegas X dan periode pada sistem pegas Y. Atau ditulis simbolnya, yang kita cari itu adalah TX berbanding dengan TY. Kayak gitu. Terus di sini ada 4 buah pegas nih yang mana disusun identik ya, secara identik gitu ya. 4 pegasnya itu dia identik. Ada K semuanya, berarti bisa kita tulis aja yang diketahuinya itu adalah K1 sama dengan K2 gitu ya. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, yaitu sama dengan K. Kayak gitu, ini yang diketahuinya. Oke, kita mulai dari susunan pegas yang X dulu deh ya. Kita mulai dari situ. Susunan pegas X. Oke, kalau kita gambarkan ulang, kan pegasnya itu dia bentuknya kayak gini ya. Nah, 1, terus 2, terus ini kita gabungin lagi. Terus ada lagi kayak gini. Ini gabungin dan terakhir nanti ada massa dari bendanya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kan misalnya pegas yang pertama, ini kedua, ini ketiga, sama yang keempat. Pegas yang pertama sama pegas yang kedua itu tuh disusun secara paralel. Berarti kita cari dulu nih konstanta pegas paralel. Oke, konstanta pegas, konstanta yang paralel. Dulu, yang pertama nih, bagian yang ke satu yang ini ya. Kita cari dulu buat yang bagian pertama yang ini. Oke, bagian pertama. Bagian yang pertama itu tuh kan dirangkai secara paralel, yang mana kalau dirangkai secara paralel, rumusnya itu tinggal dijumlahin aja. Jadi, konstanta pengganti paralel yang pertama itu bakal sama dengan K1 ditambah dengan K2. Kayak gitu. Berarti KP1 tinggal jumlahin, K1-nya kan tadi K ya, terus K2-nya juga sama, yaitu K. Berarti KP1 itu sama dengan 2K. Gitu. Ini untuk konstanta pengganti pegas buat pegas 1 sama pegas 2. Sekarang buat pegas yang ketiga sama keempat, sebenarnya sama-sama aja nih teman-teman. Caranya itu, tinggal kita jumlahin juga. Sekarang berarti yang konstanta paralel yang kedua. Sorry nih. Paralel. Sekarang yang bagian yang kedua. Oke, kayaknya warnanya kita ganti deh ya. Yang ke satu tuh kan tadi kita tandain warna kuning ya. Berarti ini kita tulis satunya kuning nih. Terus yang keduanya itu adalah yang warna biru. Biar kelihatan ya intinya. Nah, berarti kita tinggal masukin rumus yang sama. Berarti KP2 sama dengan K3 gitu ya. Ditambah dengan K4. Jadi KP2 sama dengan K3-nya itu adalah K. K4-nya juga sama adalah K. Berarti KP2 sama dengan 2K juga. Nah, kalau kita gambarkan ulang, nanti gambarnya jadi kayak gini. Kayak gini, terus ada pegas tadi yang udah digabungin nih, jadi warna kuning. Terus ada lagi pegas yang warna biru. Kayak gitu. Terus nanti di akhir ada deh bebannya. Kayak gitu. Nah, ini adalah KP1, terus yang di bawahnya itu adalah KP2. Nah, kalau kita lihat KP1 sama KP2 sekarang itu dirangkai secara paralel, teman-teman. Dirangkai secara seri. Berarti bisa kita cari nih konstanta pengganti buat rangkaian dua ini gitu ya, yang dirangkai secara seri. Oke, kita kasih tanda warna merah aja ya di bawah ini, kayak gitu. Oke, berarti ini sekarang konstanta seri. Konstanta totalnya deh ya, kita tulis konstanta total. Ini tuh kan yang X ya, yang rangkaian X. Kita tulis KX deh ya.
Berarti nih, kalau konstanta total, karena ini dirangkai secara seri, berarti 1 per Kx sama dengan 1 per Kp1 ditambah dengan 1 per Kp2. Nah, Kx-nya itu adalah yang pengen kita cari, jadi kita tulis aja 1 per Kx. Terus Kp1 tadi itu adalah 2K ya, berarti 1 per 2K ditambah 1 per 2K. Oke, berarti 1 per Kx sama dengan, karena ini penyebutnya udah sama, yaitu 2K, berarti bagian atas, bagian pembilang bisa langsung dijumlahin. 1 tambah 1 adalah 2, dibagi dengan 2K. Oke, 2 dibagi 2 adalah 1 kan ya, sehingga boleh nih kita coret. Jadi 1 per Kx itu bakalan sama dengan 1 per K. Atau nilai Kx-nya itu akan sama dengan K. Gitu. Ini konstanta pegas untuk rangkaian yang X. Oke, sekarang kita ke susunan pegas Y. Kita tulis dulu deh ya di sini. Susunan pegas yang Y. Nah, pegas yang Y kan dia 4-nya tuh langsung ya. 4-nya tuh dia langsung dirangkai secara bersamaan. Jadi gak ada yang dirangkai seri, tapi langsung semuanya tuh merupakan rangkaian paralel. Kayak gini, terus nanti di akhir ada bebannya, beban gitu ya. Oke, ini berarti nih konstanta yang pertama, ini 2, ini 3, ini 4. Sama kayak tadi, kita cari dulu konstanta penggantinya. Tapi karena ini udah langsung nih, nggak ada dibeda-bedain gitu ya, semuanya dirangkai secara paralel, berarti bisa langsung cari nih kita konstanta yang semuanya gitu ya, atau konstanta yang Y. Tadi kita tulisnya gimana? Oh ya, konstanta total. Atau bisa kita tulis sebagai KY gitu ya nantinya. Nah, karena dirangkai secara paralel, kita langsung jumlahin aja teman-teman. Jadi KY sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dengan K4. Kayak gitu. Berarti KY sama dengan K1, K2, K3, K4 kan sama ya, nilainya sama dengan K. Berarti tinggal K tambah K tambah K. Jadi kalau kita jumlahin hasilnya adalah 4K. Ini konstanta totalnya untuk rangkaian yang Y. Nah, ini langkah pertama ya, kalau kita tulis, ini langkah pertama, ini langkah yang kedua, terus langkah yang ketiga kita sekarang bisa cari perbandingannya teman-teman. Oke, yang ketiga kita bisa cari Tx berbanding dengan Ty. Gitu ya, yang ditanyain adalah Tx berbanding Ty. Oke, berarti Tx berbanding Ty, ya bisa kita tulis kayak gitu. Rumus untuk mencari periode pada pegas kayak gini, rumusnya adalah 2V akar dari M per K. M per K, X berarti yang ini, dibagi dengan 2V akar M per KY. Nah, M itu massa dari bebannya nih, beban yang ada di sini. Nah, massa dari beban yang ada di sini, ini berarti M-nya berapa, ini M-nya berapa. Karena gak ada keterangannya dari soal, kita anggap massa bebannya itu dia sama besar ya, sehingga bisa kita coret nih. Berarti M di sini bisa kita coret, M di sini bisa kita coret, 2V juga sama, boleh kita coret, karena nilainya nanti bakal sama besar. Berarti yang mempengaruhi di sini cuma Tx per Ty sama dengan, berarti akar 1 nih ya per Kx, yang di sini jadi akar 1 per Ky. Kayak gitu. Nah, kita rapihin dulu nih. Tx per Ty sama dengan akar dari 1 kan 1 ya. Berarti 1 per akar Kx dibagi dengan 1 per akar Ky. Ini boleh nih kita jungkirin. Jadi kita ini tulis ke atas kayak gitu. Jadi nanti rumusnya adalah Tx per Ty sama dengan 1 per akar Kx dikalikan dengan akar Ky dibagi dengan 1. Kayak gitu. Jadi Tx per Ty sama dengan 1 dikali akar Ky itu adalah akar Ky. Terus akar Kx dikali 1 adalah akar Kx. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Nah, Tx per Ty sama dengan akar Ky-nya tuh tadi 4K ya. Akar Ky itu dia 4K. Terus Kx-nya itu dia cuma K doang. Nih 4K. Ini Kx-nya itu dia K. Oke, di sini K dibagi K adalah 1. Jadi bagian K-nya boleh kita coret. Jadi Tx per Ty
sama dengan sisanya akar 4, yang mana akar 4 itu adalah 2. Jadi TX per TY adalah akar 4, yaitu 2, berarti bisa kita tulis 2/1. Nah, berarti kalau kita tulis nih ya, TX berbanding dengan TY itu akan sama dengan 2/1, kayak gitu. Jadi kalau pegas disusun secara berbeda, besar periodenya itu bakalan beda juga gitu ya, tergantung susunannya kayak gimana. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.